Akhirnya narasumber saya ini sudah hadir, Mbak Nadia Ade, tim dari Ganjar Mahfud. Malam Mbak, Assalamualaikum. Oke, ini mungkin segmentasi ini akan banyak atau 2 sampai 3 pertanyaan ke Mbak Nadia Ade. Tadi kita sudah sempat berdiskusi mengenai apa yang ditawarkan untuk para pemilih muda di sini dari masing-masing capres dan juga cawapres. Nah, kalau dari Ganjar Mahfud, apa sih yang mau ditawarkan? Nah, yang ditawarkan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebenarnya bagaimana kita mengikuti proses dari demokrasi di 2024 ini, seperti itu. Dan kita juga sangat dibukakan jalan yang sangat luas untuk kita ikut gitu, turut serta di pemilu gitu kan. Dan juga salah satu visi misi yang Pak Ganjar yang sangat-sangat saya sukai adalah satu keluarga miskin, satu sarjana, Mbak. Jadi beasiswa begitu kan? Iya, beasiswa untuk sarjana. Jadi dengan begitu maka semua anak muda punya kesempatan untuk bisa berkompetisi gitu di dunia pekerjaan dan juga di dunia kreatif dan lain sebagainya gitu. Oke, kira-kira itu bisa diwujudkan tidak? Atau mungkin kalau misalnya kita menggelontorkan sebuah kebijakan butuh uang, dananya ada tidak? Mengingat memang kan semua dana pendidikan itu terbatas. Di tengah ada prioritas-prioritas lain. Tentunya bisa. Masih banyak harapan yang diberikan untuk Pak Ganjar sendiri. Contohnya mungkin dengan tidak bisa menggunakan APBN dan tidak menggunakan APBN. Contohnya kita bisa crowdfund gitu kan, atau dan yang lain-lain lah. Dan juga untuk 2024 sendiri beliau secara langsung datang ke anak-anak muda, ke komunitas-komunitas. Hampir setiap hari untuk melamar anak-anak muda, ayo kita bangun demokrasi yang menyenangkan, yang sehat, kompetisi yang bisa diteruskan ke generasi selanjutnya. Sampai dilamar loh untuk ikut. Nah, mungkin ini boleh dikritisi juga Mas Umam. Ketika capres dan cawapres melamar untuk jadi tim sukses yang capek-capek juga untuk berkampanye, tapi untuk jajaran elit, partainya pendukung sendiri sedikit mencalonkan caleg muda. Mas Umam, boleh ini siapa-siapa saja ini partai yang mungkin udah kita, ini kayaknya dikit ini banyak caleg tua ini, Mas Umam. Iya, kita harus cek sekali lagi datanya, Mbak. Karena bagaimanapun juga masing-masing tentu mencoba untuk mengikuti aturan. Kalau based on regulation, memang yang menjadi concern itu adalah soal afirmasi keterwakilan perempuan. Memang di Undang-Undang Pemilu kita itu memberikan keharusan bagi partai-partai politik untuk meletakkan perempuan sekitar 20-30% kalau misal di fase awal pencalonan. Tetapi terkait dengan anak muda, memang per hari ini tidak ada satu rumusan regulasi yang memberikan afirmasi untuk itu. Nah, oleh karena itu kalau misal kemudian memang tren demokrasi kita kemudian memiliki keberpihakan kepada anak muda, seharusnya partai-partai per hari ini juga memberikan ruang yang lebih terbuka. Tetapi kalau misal kita cermati ada beberapa partai yang tampaknya juga memberikan ruang untuk aktualisasi anak-anak muda seperti yang ada di DPR ya, misalnya seperti Partai Demokrat, kemudian PKS sendiri, kemudian beberapa partai yang lain. Saya pikir seperti PDIP juga ada, Pak Golkar juga ada. Tetapi pada porsi yang mana? Dan keterwakilan anak muda di saat yang sama juga harus menunjukkan karakter anak muda yang kemudian lebih fleksibel, juga lebih open minded, lebih bicara tentang progresivitas ke depan, bukan justru anak muda tetapi karakternya seperti yang tua-tua. Jadi bicara kemudian politik yang transaksional juga transaksional juga. Justru yang anak muda justru terlibat dalam isu anti korupsi dan sebagainya. Nah, situasi ini yang sepertinya perlu kita letakkan dulu. Muda bukan sekedar anak muda keterwakilannya, tetapi bagaimana kemudian kehadiran mereka di tataran pemerintahan betul-betul mampu menghadirkan tadi demokrasi yang substantif, bukan kemudian demokrasi yang justru memecah belah, dan mampu mendorong hadirnya tata kelola pemerintahan yang bersih, yang akuntabel, yang transparan. Itu substansinya. Mas Gamal, boleh dong ditanggapi singkat kalau dari beberapa partai pendukung Amin ini sendiri, bagaimana nih partai-partainya juga memberikan ruang anak muda untuk berpartisipasi? Nggak cuma jadi tim sukses, kalaupun partisipasi kebijakannya anak muda, jangan follow yang tua-tua juga, Mas Gamal. Oke, ya. Tadi saya mau masuk poin pertama soal tanggapan terkait beasiswa yang banyak ya. Kalau kita buka data sekarang hanya 6,4% yang mengenyam perguruan tinggi. Jadi saya pikir Mas Anies punya rekam jejak yang bisa kita andalkan untuk punya concern besar di bidang pendidikan. Itu yang pertama. Lalu kedua, menjawab pertanyaan Mbak Caca. Jadi di PKS misalkan, kita punya regulasi internal minimal
setiap dapil itu memberikan 15% kuota anak muda sebagai caleg milenial. Bahkan di angka 30%, 15% laki-laki, 15% perempuan, minimal ada caleg milenial. Jadi total 30%. Afirmasi di internal partai kami itu mengharuskan setiap dapil, mendorong setiap dapil agar memiliki 30% caleg milenial dalam komposisinya. Dan yang menarik adalah begini, biasanya Mbak, caleg milenial itu dijadikan figuran, diletakkan di nomor urut yang tidak cukup strategis misalkan, lalu tidak mendapatkan dukungan afirmasi dari struktur partai. Nah, PKS memulai sebuah inisiatif di mana banyak caleg-caleg muda yang itu diberikan kesempatan untuk mendapatkan nomor urut 1 yang dia bukanlah seseorang yang mungkin disebut sebagai princeling. Jadi di politik itu ada dua istilah, ada namanya princeling yang dia ayahnya seorang politisi. Ada namanya toughling, anak muda yang mereka punya mengandalkan dirinya. Saya sendiri misalkan, saya bukan siapa-siapa ya, diberikan kesempatan langsung menjadi ketua DPP di PKS. Saya tidak pernah terlibat di DPC, DPRA, DPW begitu. Tapi meritokrasi bekerja dengan baik di sistem partai ini. Lalu kedua, saya dipercaya mendapatkan nomor urut 1 sebagai caleg DPR RI dari Dapil Malang Raya. Dan ada banyak sekali caleg muda PKS yang sekarang diberikan nomor urut 1 baik di tingkat DPR RI ataupun di bidang tingkat provinsi. Nah, saya pikir itu gambaran bagaimana PKS dan Mas Anies punya dalam konteks regenerasi yang menjunjung integritas dan meritokrasi. Oke, sekarang saya ke Mas Ibnu Riza. Nah, ini bagaimana kemudian partai-partai pendukung dari Prabowo Gibran sudah memberikan ruang anak muda tidak? Ataukah jangan disuruh capek aja jadi tim sukses? Mas Ibnu. Mbak, saya rasa dengan Pak Prabowo merangkul Mas Gibran itu suatu bukti bahwa sudah ada ruang besar untuk generasi milenial dan Gen Z, bagaimana mereka lebih lagi untuk masuk ke dalam dunia politik. Contohnya mencalekkan, contohnya mencalonkan calon kepala daerah, yaitu lebih bukti autentik ya, karena anak muda zaman sekarang perlu bukti yang nyata. Bagaimana Pak Prabowo sekarang merangkul Mas Gibran, itu adalah sosok yang mempresentasikan kami. Gitu. Oke. Sekarang saya ke Mbak Nadia, ini partai PDIP, salah satu partai dengan partai yang mengusung caleg-caleg tua. Bagaimana bisa dikatakan anak muda sekali? Partai pendukungnya saja ini isinya orang-orang tua, ini seperti apa? Oh, kalau saya mungkin tidak bisa berbicara seperti itu karena saya bukan dari PDIP, Mbak. Saya dari P3. Tapi kalau dari P3 sendiri memang walaupun partai tua sama dengan PDIP begitu kan, tapi saya sendiri dan teman-teman juga itu sadar betul bahwa dua partai ini punya kontribusi untuk demokrasi di Indonesia itu sendiri, punya sejarah panjang, dan itu yang menurut kami juga menarik sebetulnya karena kami bisa belajar bagaimana perjalanan partai tersebut gitu kan. Kita bisa belajar apa yang harus diambil ke depannya seperti itu. Dan untuk caleg muda untuk sekarang di P3 sudah mulai banyak dan menjadi prioritas juga seperti itu. Kita juga ada pelatihan-pelatihan dari caleg seperti itu sih Mbak. Mungkin terakhir Mas Umam, pastinya mereka ini punya tim sendiri ya untuk membuat secara image, cara kampanyenya dan mengemas bagaimana mereka menyasar anak muda. Ada tidak sih catatan, mungkin masukan dari masing-masing baca pres dan bacawa pres ini? Satu-satu ya kita ya. Oh, harus satu-satu ya? Oke, mungkin Ganjar Mahfud dulu. Iya, kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud, saya pikir Pak Ganjar terutama termasuk yang cukup leading dalam konteks mencoba memainkan media sosial. Sehingga kemudian pendekatannya dianggap lebih fleksibel. Dan itu kemudian seolah membuka ruang yang lebih terbuka bagi engagement dengan anak-anak muda. Sering olahraga juga ya? Sering olahraga, kemudian tampil lebih funky gitu kan, lebih muda dan sebagainya. Tetapi kemudian yang lebih diperlukan adalah bagaimana Mas Ganjar dan Pak Mahfud masuk lebih lanjut untuk bicara tentang apa yang dibutuhkan oleh anak muda. Bicara tentang lapangan kerja, bicara tentang konteks pendidikan, itu yang jauh akan lebih diterima oleh anak muda. Nah, di level yang sama, Prabowo Gibran, tadi yang disampaikan oleh Ibnu, saya pikir itu barangkali bisa menjadi salah satu gimmick ya. Gimmick bagaimana kemudian Gibran dirangkul oleh Pak Prabowo. Meskipun di saat yang sama perlu diantisipasi, dimitigasi juga. Karena bagaimanapun juga masuknya Gibran kemarin pasca ada kontroversi terkait putusan MK, itu di saat yang sama menjadi munisi bagi kelompok tertentu untuk menyerang isu anak muda itu. Nah,
Oleh karena itu, apa yang kemudian perlu di-highlight oleh Gibran sendiri, maka perlu menampilkan sisi-sisi yang memang dia bisa menunjukkan kontribusinya. Oke. Untuk saling melengkapi Pak Prabowo yang senior, Gibran yang lebih junior, tetapi kemudian kemarin itu sifatnya hanya leaking saja ya, hanya bocoran saja. Ada dana abadi pesantren, ada tadi apa namanya startup, permodalan, tetapi Gibran harus mampu menjelaskan lebih detail, bukan hanya sekedar menunjukkan kartu. Ini rasionalisasi kebijakannya seperti apa, bisa dilaksanakan seperti apa, perencanaannya seperti apa, Oke. eksekusinya bagaimana. Anies Caimin. Nah, sementara Anies Caimin, Mas Anies sendiri adalah salah satu figur Iya. tokoh pemimpin muda. Caimin, beliau lebih senior dari Mas Iya. Anies, tetapi selalu tampil lebih muda. Jadi Caimin kan lebih imut-imut begitu ya. Nah, oleh karena itu di saat yang sama, apa yang dibutuhkan oleh dua pasangan ini perlu masuk lebih lanjut. Kalau misalnya Mas Anies mencoba untuk bisa meyakinkan terutama dari segmen kelompok muda santri, maka bicara tentang konteks dunia pesantren, bagaimana perbaikan kurikulum pesantren, bagaimana kemudian membekali pesantren bukan hanya dengan ilmu-ilmu salafi, bicara tentang fikih, tafsir, nahwu, sorab, tetapi juga bagaimana pemberdayaan ekonomi supaya kemudian bisa tercover dengan baik. Oke, baik. Mas Umam terima kasih, Mbak Nadia terima kasih, Mas Gamal terima kasih, Mas Ibnu terima kasih. Ini masih pemanasan pemirsa. Saya pun masih menyebut baca pres, baca wapres. Kalau nanti mereka sudah menjadi capres dan juga cawapres, kita nanti akan kuliti satu persatu. Kebijakan apa untuk anak muda? Nanti di program selanjutnya.